Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara dan saudari mahasiswa mata kuliah pengantar coding. Kita kembali lagi di mata kuliah pengantar coding ya. Hari Minggu ini kita akan melanjutkan materi kita terkait algoritma pencarian. Nah, untuk materi ini tujuannya adalah agar saudara bisa menjelaskan konsep dan prinsip pencarian data serta pengurutan data. Nanti setelah ini ada materi algoritma pengurutan data. Kemudian diharapkan saudara nanti juga bisa menuliskan kode untuk pencarian dan pengurutan data. Jadi kita nanti akan ada latihan bagaimana membuat program untuk pengurutan data. Berikutnya juga diharapkan setelah mata kuliah ini saudara bisa menyusun algoritma dan pemrograman untuk menyelesaikan masalah pencarian dan pengurutan data. Seperti apa uraian materinya, kita lihat slide berikut. Oke, topik pembahasan kita minggu ini akan kita bahas adalah pertama, kita akan membahas terkait pencarian data berurutan atau sequential search ya. Ini ada logaritma pencarian dengan metode interval search. Ada lagi algoritma pencarian. Selanjutnya kita akan bahas terkait algoritma pencarian secara linear. Dan terakhir kita akan bahas contoh implementasi dari linear search. Oke, apa itu searching algoritma? Jadi pada dasarnya algoritma searching itu adalah algoritma yang digunakan atau didesain untuk memeriksa elemen atau mengambil sebuah elemen dari struktur data tempat menyimpannya. Contoh struktur datanya adalah seperti array, list, atau struktur data lain yang bisa digunakan untuk menyimpan data ya. Nah, pencarian ini biasanya dilakukan berdasarkan tipe dari operasi pencarian. Logaritma ini umumnya diklasifikasikan menjadi dua kategori. Yang pertama ada pencarian secara berurutan ya atau linear. Yang kedua ada pencarian secara interval. Nah, untuk pencarian secara sekuensial ini contohnya adalah algoritma linear search, dan tipe pencarian secara interval itu ada contohnya seperti binary search, algoritma binary search, jumping search, interpolation search, sama Fibonacci search. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan bahas lebih detail terkait linear search saja dulu. Nanti juga kita akan lihat perbandingan dengan binary search. Pertama kita akan bahas terkait pencarian secara berurutan atau bahasa Inggrisnya sequential search. Nah, algoritma pencarian dengan jenis ini, array dibaca secara berurutan dan setiap elemen di array itu diperiksa. Contoh penerapan algoritma ini adalah algoritma pencarian linear search. Nah, contohnya seperti yang terlihat di gambar di layar ya. Jadi bagaimana cara mencarinya adalah linear search seperti itu. Kita akan satu persatu membandingkan isi dari indeksnya dengan angka yang kita cari. Misalnya di sini kita mencari angka 20. Kita mulai dari indeks ke 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai kita ketemu di indeks ke-6 bahwa isinya adalah 20. Lebih detailnya nanti kita akan cek di algoritma sequential search. Selanjutnya kita ada pencarian dengan interval atau interval search ya. Nah, pada algoritma pencarian jenis ini, algoritma ini secara spesifik didesain untuk mencari pada data yang berurut. Jadi ketika datanya sudah berurut, maka algoritma jenis ini lebih superior daripada algoritma pencarian linear. Nah, algoritma pencarian ini dikenal lebih efisien daripada pencarian linear karena proses pencarian dimulai dari tengah data, membagi area menjadi setengah,
baik itu ke kiri atau ke kanan. Nah, contoh penerapannya adalah binary search yang terlihat di gambar ya. Di sini kita punya di atas ini ada array. Nah, kita akan mencari sebuah elemen yang berisi angka 23. Maka array itu akan kita bagi dua dulu, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri indeksnya 0, sebelah kanan indeksnya 9 ya ini ya. Maka di tengah-tengah kita akan mulai pencarian di tengah, yaitu 16 ini ya. Nah, kita akan bandingkan ini dengan yang kita cari. Apakah 16 ini besar atau kecil dari 23? Jika yang kita cari lebih besar daripada yang di tengah ini, maka kita akan lanjutkan pencarian ke sebelah kiri, sebelah kanan ya, yaitu angkanya lebih besar. Nah, kalau misalnya yang kita cari lebih kecil dari 16, maka kita akan lanjutkan pencarian ke sebelah kiri. Seperti itulah yang namanya binary search. Jadi untuk data tipe yang sudah terurut sebaiknya menggunakan pencarian algoritma pencarian jenis ini. Sementara untuk data yang tidak terurut seperti data yang random, maka sebaiknya menggunakan algoritma pencarian linear search. Nah, berikutnya kita ada perbandingan antara binary search dengan linear search. Jadi kelihatan di sini ya. Di sini kita mencari angka 35. Nah, pada yang data-data yang berurutan seperti ini, sangat terlihat jelas bahwa binary search sangat cepat dalam mencari datanya. Sementara sequential search atau linear search akan mencari data dari indeks ke 0, 1 per 1, 3, 5, 7, sampai nanti angkanya ke 37 ditemukan. Nah, seperti itu. Nah, tapi untuk data yang random, maka sequential search akan lebih cepat. Misalnya data yang kita cari ada di posisi paling kiri sini misalnya. Misalnya kita cari misalnya angka 56 muncul, 59 muncul di sini, maka akan cepat pencariannya adalah sequential search. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan kita bahas lebih detail terkait algoritma pencarian linear. Nah, pada algoritma pencarian linear ini digunakan untuk mencari elemen dalam array dengan cara berurutan. Pencarian ini juga dikenal dengan istilah pencarian sekuensial ya. Nah, sederhananya kita akan mencari isi dari indeks ke 0 hingga indeks ke n. N ini adalah ukuran dari array kita. Nah, di sini contohnya kita akan mencari angka 20, maka logaritmanya kurang lebih seperti ini. Pertama kita akan mulai dari indeks ke 0 menggunakan looping ya. Kemudian bandingkan array dengan indeks 0 dengan x, di mana x itu adalah 20 yang kita cari di gambar sebelah. Hingga kita ulang lagi. Jika x itu sama dengan array indeks yang saat kita posisi ini, maka kita kembalikan posisi dari indeks itu, bahwa kita kasih tahu bahwa ini lokasinya di sini, seperti itu. Nah, jika tidak ada ditemukan, maka kita akan kembalikan -1. Untuk lebih jelasnya seperti apa contoh dari algoritma pencarian linear search ini, mari kita simak contoh program berikut. Oke, saudara dan saudari, di layar sudah ada contoh program dari linear search ya. Nah, di sini kita punya sebuah fungsi, yaitu fungsi pencarian. Fungsi pencarian ini akan menjadi fungsi utama yang menjalankan linear search. Nah, di sini kita menerima elemen inputannya. Kita menerima variabelnya, yaitu ada array yang akan kita search ya. Dan ada ukuran dari arraynya dengan menggunakan integer n dan elemen yang akan kita cari. Nah, kita akan gunakan perulangan untuk mencari elemen ini yang kita cari di dalam array ini. Kita mulai dari indeks ke 0 dengan menggunakan perulangan sampai ukuran dari arraynya
Kemudian ini jika array ke berapa yang kita cari saat itu sama dengan elemen yang kita cari, maka kita akan kembalikan indeksnya. Indeks berapa elemen tersebut ditemukan. Jika tidak ditemukan sampai akhir dari looping, maka fungsi ini akan mengembalikan -1. Nah, jalan programnya kurang lebih seperti ini. Di sini kita punya sebuah array ya. Array ini berisi angka-angka random seperti ini 2, 3, 7, 1. Kemudian elemen yang kita cari adalah elemen angka 4 di sini, variabel elemen. Nah, ini adalah untuk menentukan ukuran dari array. Ini sudah kita pelajari di materi array ya, size of array dibagi size of array. Nah, kita akan panggil fungsi pencarian ini. Kita kirimkan array ini, array yang berisi angka-angka yang kita cari, kemudian ukuran dari arraynya, dan elemen yang kita cari. Kemudian fungsi ini akan mengembalikan. Jika yang ini decision ya, fungsi if yang disederhanakan. Nah, jika fungsi kita mengembalikan, ini kita Bapak ubah dulu jadi yang lebih sederhana. If hasil sama dengan -1, maka print kalimat ini. Gitu. Else, jika tidak sama dengan -1 artinya elemennya ditemukan, maka print kalimat ini. Nah, seperti itu ya. Jadi jika ditemukan kita akan muncul kalimat ini. Tidak ditemukan kita akan muncul kalimat ini. Kalau ditemukan kita akan memprint elemen ditemukan pada array indeks ke hasil. Hasilnya adalah indeks yang dikembalikan oleh pencarian. Ini adalah fungsi dengan tipe mengembalikan nilai. Sudah kita pelajari di modul fungsi ya. Jadi ada fungsi yang mengembalikan nilai. Nah, di sini kita akan kembalikan nilainya adalah indeks dari elemen yang kita temukan dalam array. Seperti apa hasil jalan programnya? Mari kita lihat sebagai berikut. Nah, kelihatan ya kalau dari elemen yang kita cari tadi, elemen 4, itu muncul di array dengan indeks ke-6. Kelihatan di sini. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini. Nah, khusus untuk program ini kita cuma bisa mencari satu dari elemennya. Kita bisa bikin juga lebih dari satu dengan memodifikasi dari program ini. Nanti akan kita bahas di contoh berikutnya. Oke saudara, demikian untuk materi kita terkait algoritma pencarian. Materi berikutnya akan kita bahas terkait algoritma pengurutan data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.